sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa ya. 5, 10. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami semua. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tring. Teman-teman, gimana kabarnya? Wah, pasti semuanya sehat. Terus Miss mau tanya, hari ini siapa yang lagi bahagia? Wah, semua teman-teman lagi bahagia. Nah, kalau semua teman-teman lagi bahagia, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu dan sama-sama bilang music. Siapa yang di sini sayang kakak? Sayang adiknya? Wah, semua teman-teman sayang sama semua orang. Terus
Siapa yang di sini sayang sama kakek? Sama nenek? Wah, hebat! Nah, sekarang kita angkat pujian lagi ya, teman-teman. Tetap semangat. Sama-sama bilang music. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi ya teman-teman. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Miss Junior. Miss senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik semuanya. Nah, tadi kita sudah dengan semangat semuanya kan memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang saatnya bagi kita untuk apa? Ayo adik-adik semuanya. Pinter, adik-adik pinter. Sekarang saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo sekarang adik-adik kupingnya dipasang. Kita duduk yang tenang. Kita mau dengan hati yang tenang, telinga yang siap untuk mendengarkan. Kita mau untuk dengan semangat juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ayo, masih ingat? Apa yang harus kita lakukan? Wih, pinter adik-adik semuanya. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Coba Miss mau lihat, semuanya tahu nggak cara berdoa yang benar? Coba Miss mau lihat adik-adik di rumahnya, pinter gak sih? Bagaimana sih sikap berdoa yang benar? Wih, pinter. Ih, kamu hebat. Bener. Pinter sekali. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, Tuhan terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan pada kami. Pada hari ini Tuhan, kami masih boleh berkumpul bersama, walaupun masih secara online, namun Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak yang maha baik, pimpin kami, ajar kami untuk boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga pimpin Miss yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Adik-adik tahu nggak hewan apa yang ada di gambar ini? Apakah itu seekor kuda atau seekor kambing? No, pinter adik-adik. Benar sekali, itu adalah seekor keledai. Bukan seekor kuda ataupun seekor kambing. Walaupun keledai ini lebih kecil daripada kuda, tapi mereka juga memiliki badan yang kuat loh. Mereka tidak kalah daripada kuda. Seekor keledai, walaupun mereka kecil, mereka memiliki badan yang kuat loh. Mereka bisa mengangkat barang-barang di atas tubuh mereka. Mereka bisa menarik kereta sorong yang besar. Sekalipun bahkan mereka juga bisa membawa orang di atas tubuh mereka. Laki-laki ataupun perempuan, keledai memiliki tenaga yang kuat loh. Sehingga pada zaman dahulu ketika orang mau melakukan perjalanan yang jauh, orang-orang suka menggunakan keledai sebagai alat transportasi mereka. Nah, apakah keledai dapat berbicara adik-adik? Tentu saja tidak. Mereka hanya bisa mengeluarkan suara mereka. Nah, hanya seperti ini suara yang dapat dikeluarkan oleh keledai. Tapi adik-adik tahu nggak, di dalam Alkitab ada seekor keledai yang Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Ayo, apa ya kira-kira yang Tuhan lakukan terhadap keledai ini? Yuk, sama-sama ya kita mendengarkan apa yang Alkitab katakan tentang keledai ini. Ini adalah Nabi Bileam. Nabi Bileam ini mempunyai seekor keledai. Nah, ini keledainya. Keledainya ini selalu taat kepada perintah Nabi Bileam. Kalau Nabi Bileam hendak berpergian, keledai ini selalu membawa Nabi Bileam. Keledai ini akan selalu membawa Nabi Bileam di atas punggungnya. Suatu hari, Bileam bersiap-siap untuk pergi ke negeri yang jauh. Ia pun menyiapkan bekal dan memberi makanan dan minuman yang banyak cukup untuk keledainya. Kemudian Bileam pun mengunci rumahnya, ia naik ke atas punggung keledainya dan mereka pun berangkat ke negeri Moab. Untuk apa ya Bileam pergi ke negeri Moab?
Ternyata adik-adik tahu nggak, Bileam ke negeri Moab itu karena dipanggil oleh Raja Moab. Ternyata bangsa Israel ingin melewati negerinya, tetapi Raja Moab takut kepada mereka. Ia tidak ingin mereka berjalan melewati negerinya. Kemudian ia pun berkata kepada Bileam untuk datang menemuinya dan mengutuki bangsa Israel. Adik-adik tahu nggak apa itu mengutuk? Kutuk itu berarti mengatakan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Contohnya nih ya adik-adik, misalnya kita lagi marah, biar aja, semoga aja nanti dia jatuh. Nah adik itu namanya kita sedang mengutuki. Nah Allah melarang kita untuk mengutuki orang lain. Begitu pula Allah melarang Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi Raja Moab telah menjanjikan hadiah yang banyak sekali jika Bileam mau datang untuk mengutuki bangsa Israel. Walaupun Allah telah mengatakan padanya jangan pergi, Bileam tetap ingin pergi. Ia ingin menerima hadiah dari raja yang jahat itu. Akhirnya Allah berkata kepada Bileam, "Pergi, tetapi katakan hanya apa yang aku katakan padamu." keledai Bileam berjalan melalui padang rumput, pegunungan, dan juga bukit-bukit. Pada saat mereka melewati suatu tempat yang sunyi di sebelah kanan padang rumput, tiba-tiba keledai Bileam melompat ke pinggir dan berlari masuk ke ladang. Bileam begitu terkejut dan memukul keledainya. Ia memukul keledainya agar keluar dari ladang dan kembali ke jalan. Keledai itu pun taat kepadanya. Sangat aneh, pikir Bileam. Tidak biasanya seperti ini. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Kali ini mereka melewati kebun anggur yang dipagari kayu. Tiba-tiba keledai itu berteriak dengan nyaring. Hihihu, hihihu. Dengan rasa takut, ia segera merapat ke salah satu pagar. "Aduh, Teriak Bileam. kakiku kejepit." Dengan marah, ia memukul keledainya dan memaksa keledainya untuk kembali ke jalan. Bileam melanjutkan perjalanannya sambil berpikir, "Ada masalah apa ya dengan keledaiku? Sebelumnya ia tidak pernah berbuat seperti ini." ia kesal dan heran. Tidak mengerti kenapa keledainya hari ini berbuat seperti ini, banyak macamnya. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Saat ini mereka melewati jalan yang sangat sempit, yang tidak ada ruang gerak ke kiri ataupun ke kanan. Dan di sana tiba-tiba keledainya bertekuk lutut. Bileam tersentak jatuh ke tanah. Bileam sangat-sangat marah. Dia mengambil tongkatnya dan memukul keledainya itu dengan sangat keras. Tiba-tiba keledai itu membalikkan kepalanya kepada Bileam dan berbicara dalam bahasa manusia. "Mengapa Tuhan memukuli aku?" Keledai itu dapat berbicara. Allah membuka mulutnya. Bileam sangat kaget mendengar keledainya berbicara. Tapi ia masih sangat marah. Kemudian dia menjawab, "Karena kamu tidak taat kepada saya. Kalau aku membawa pedang, aku sudah mungkin menghajarmu lebih parah lagi." "Apakah aku bukan keledai yang baik? keledai itu bertanya. Pernahkah aku tidak taat kepada Tuhan?" Kembali keledai itu bertanya kepada Bileam. Lalu Bileam pun menjawab, "Belum pernah." karena memang keledainya selama ini belum pernah melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Bileam, tidak pernah membantah Bileam. Kemudian Allah membuka mata Bileam. Tiba-tiba Bileam melihat suatu cahaya yang sangat terang di depannya. Ada seorang malaikat Tuhan. Ia berdiri tepat di depan Bileam. Di tangannya ada sebuah pedang yang tajam. Wajahnya berkilat-kilat penuh kemarahan. "Oh, pantas keledaiku ketakutan."
pikir Bileam. Ia pasti melihat malaikat itu. Bileam tersungkur di tanah sebagaimana yang dilakukan keledainya. Dia menutupi wajahnya, ia gemetar dengan ketakutan. Mengapa kau pukul keledaimu 3 kali? Malaikat itu bertanya. Keledai itu telah menyelamatkanmu. Ketika ia lari ke samping, aku hendak mencelakaimu. Sebab Allah tidak senang kamu pergi ke negeri Moab. Saya telah melakukan kesalahan. Saya tidak melihat engkau. Kata Bileam. Kalau Allah tidak mengizinkan saya pergi ke Moab, saya akan kembali ke rumah. Tidak, engkau jangan pulang. Jawab malaikat itu. Kamu boleh pergi ke negeri Moab, tapi engkau hanya boleh berbicara apa yang Allah katakan kepadamu. Kemudian malaikat itu pergi meninggalkan dia. Bileam bangun dan melanjutkan perjalanannya. Dan ketika Bileam tiba di negeri Moab, Allah berbicara kepadanya untuk memberkati bangsa Israel. Kemudian Bileam memberkati bangsa itu. Sebab itu Raja Moab menjadi tidak senang dan tidak memberikan hadiah kepada Bileam. Karena yang awalnya Raja Moab ingin agar Bileam mengutuki bangsa Israel, malahan Allah menggunakan Bileam untuk memberkati bangsa Israel. Sehingga Raja Moab menjadi begitu kesal dan marah sehingga tidak jadi memberikan hadiah kepada Bileam. Nah, adik-adik, seperti cerita yang telah kita dengar tadi, bagaimana Allah menggunakan keledai Bileam untuk bisa berbicara kepada Bileam dan menunjukkan ketika Allah membuka mata Bileam, dia bisa melihat bahwa ada malaikat Tuhan yang sedang berada di depan Bileam. Awalnya Bileam tidak tahu ada malaikat Tuhan, tapi keledai yang ditunggangi oleh Bileam, keledainya tahu. Tapi kan keledai tidak bisa ngomong. Tapi Allah menggunakan keledainya untuk berbicara kepada Bileam dan memberitahukan kepada Bileam bahwasanya ada malaikat Tuhan di depannya. Dan keledainya itu berkali-kali menorong Bileam 3 kali. Ketika malaikat Tuhan ingin menghukum Bileam, keledainya menghindar. Baik itu jatuh, tersungkur. Walaupun Bileam awalnya kesal, marah, sampai mukul si keledai, ternyata apa? Keledainya itu sedang menolong Bileam. Nah, lalu bagaimana ketika Bileam sampai ke negeri Moab dan ternyata Bileam tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Moab, malahan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang tadinya Raja Moab menyuruh Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, ternyata apa? Bileam tidak mau patuh kepada Raja Moab. Bileam memilih untuk patuh kepada Tuhan, patuh kepada Allah. Dia tidak mau mengutuki bangsa Israel. Malahan apa? Bileam memberkati bangsa Israel seperti apa yang sudah Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, sama seperti hidup kita. Terkadang banyak sekali hal-hal jahat, banyak sekali hal-hal salah yang selalu menggoda kita untuk kita lakukan. Nah, adik-adik, Allah juga selalu menghendaki kita untuk selalu taat kepada Dia. Allah mengetahui ketika kita ingin melakukan perbuatan yang jahat. Apakah sekarang Tuhan akan menggunakan keledai untuk berbicara kepada kita, menegur kita? Tidak boleh seperti itu. Nanti tiba-tiba ada keledai yang ngomong, "Hei, Junior, tidak boleh ya seperti itu." Apakah seperti itu? Tidak, adik-adik. Zaman sekarang ini Tuhan tidak menggunakan keledai untuk mengingatkan kita ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah. Tetapi Tuhan menggunakan papa dan mama. Tuhan juga bisa menggunakan guru-guru kita. Tuhan juga terkadang bisa menggunakan teman-teman kita untuk mengingatkan kita ketika kita mau melakukan sesuatu yang jahat. Misalnya atau ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah. Misalnya ya, Tuhan menggunakan papa dan mama untuk selalu mengingatkan kita. Besok itu ujian loh.
Ayo, sekarang kamu belajar, jangan main lagi. Simpan semua mainan kamu, belajar supaya besok bisa ujian dengan baik, bisa mengisi jawaban soal-soal dengan benar. Atau ketika kita di sekolah marah, kesal, rasanya pingin mukul orang lain. Nah, kita diingatkan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah, Miss dan Sir di sekolah ingatkan kita, tidak boleh ya adik, tidak boleh berantem. Nah, Tuhan menggunakan banyak sekali yang bisa menasehatkan kita, mengingatkan kita untuk tidak berbuat jahat, tidak berbuat kesalahan. Walaupun saat ini Tuhan tidak menggunakan keledai, tapi Tuhan bisa menggunakan papa dan mama, bisa menggunakan guru-guru, bisa menggunakan teman-teman kita mungkin untuk mengingatkan kita. Dan kita harus mau mendengarkan nasihat, mendengarkan apa yang disampaikan orang lain kepada kita. Seperti Bileam yang mau menaati apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tidak melawan dan tidak keras kepala. Allah mengasihi kita seperti Allah mengasihi Bileam. Nah, adik-adik, ayo saat ini kita mau berdoa supaya kita boleh hidup menjadi anak-anak yang semakin patuh lagi kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, ajar kami untuk boleh seperti Bileam yang selalu patuh kepada Tuhan dan mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Saat ini mungkin Tuhan ajar kami untuk boleh patuh kepada apa yang disampaikan oleh Papa dan Mama, nasihat dari para guru kami, sehingga Tuhan kami bukan menjadi anak-anak yang kesal ketika dinasehati, namun kami akan menjadi anak-anak yang patuh dan menuruti apa yang sudah mereka perintahkan dan nasihatkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu Allah mengasihi kami dan selalu menjagai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.